Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurfatina Nisa, NIM 24020200369. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia, yaitu tentang analisis investasi di salah satu sektor ekonomi Indonesia. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Sektor teknologi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam 5 tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, adopsi smartphone, dan transformasi digital di berbagai lini kehidupan, Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan mayoritas penduduk usia produktif menjadi pasar yang sangat potensial bagi perusahaan teknologi. Perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi berkembang pesat terutama di bidang e-commerce, finance, edutech, dan healthy tech. Hal ini menjadikan sektor teknologi sebagai magnet investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya yang kedua, di sini ada faktor utama yang membuat sektor ini menarik bagi investor, yaitu yang pertama ada pasar yang besar dan berkembang cepat. Indonesia merupakan negara dengan penggunaan internet terbanyak keempat di dunia, mencapai lebih dari 210 juta pengguna pada 2024. Yang kedua, pertumbuhan e-commerce dan fintech. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, OVO, dan Gojek menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dan menarik pendanaan miliaran dolar. Dan yang ketiga ada bonus demografi. Mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda yang melek teknologi, menjadikan sektor ini memiliki masa depan yang cerah. Dan yang terakhir ada yang keempat, yaitu ada digitalisasi UMKM. Pemerintah dan swasta mendorong digitalisasi sektor informal dan UMKM, membuka peluang teknologi untuk menjangkau sektor aktif. Selanjutnya yang ketiga ada dukungan kebijakan pemerintah terhadap investor, yaitu yang pertama program 100 Smart Cities dan Making Indonesia 4.0 mendorong pemanfaatan teknologi di kota-kota dan sektor industri. Yang kedua ada pembentukan Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf dan integrasi ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membantu memfasilitasi startup teknologi. Yang ketiga ada kemudahan perizinan melalui OSS, Online Single Submission, dan Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan investor asing masuk ke sektor digital. Dan yang terakhir yang keempat, pemerintah juga memberikan insentif pajak dan pelatihan digitalisasi untuk sektor teknologi. Dan berikutnya yang keempat ada tren investasi dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama yaitu total nilai investasi startup di sektor teknologi mencapai lebih dari USD 3 miliar per tahun pada tahun 2021 sampai 2023. Yang kedua, Indonesia menghasilkan beberapa unicorn dan Dekakorn seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Yang ketiga ada sektor fintech mencatat pertumbuhan signifikan dengan lebih dari 300 startup aktif dan 30 plus telah mendapatkan izin dari OJK. Dan yang keempat ada tren merger dan akuisisi juga meningkat seperti merger Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo. Selanjutnya yang kelima ada SoftBank atau Jepang berinvestasi besar di Grab dan di Tokopedia. Yang keenam Temasek Holding atau di Singapura berinvestasi di berbagai startup teknologi seperti GoTo dan Kredivo. Yang ketujuh Sequoia Capital dan Tiger Global atau AS terlibat dalam pendanaan sejumlah startup teknologi Indonesia. Dan yang terakhir Tencent dan Alibaba atau di Tiongkok berinvestasi dalam e-commerce dan layanan pembayaran digital seperti Tokopedia dan Akulaku. Dan selanjutnya dampak investasi asing terhadap sektor teknologi dan ekonomi Indonesia.
Yang pertama ada meningkatkan valuasi dan daya saing startup Indonesia di kancah global. Yang kedua, mendorong inovasi dan kolaborasi antara pelaku usaha lokal dan asing. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi pemasaran, digital, data science, dan pengembangan perangkat lunak. Dan yang keempat, ada meningkatkan literasi keuangan digital dan inklusi keuangan melalui fintech. Dan yang kelima, ada mempercepat transformasi digital di sektor-sektor tradisional atau UMKM, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Dan adapun tantangan dan peluang bagi investor asing, yang pertama tantangan yaitu regulasi yang dinamis dan kadang tidak konsisten, terutama di sektor data dan perlindungan konsumen. Yang kedua, persaingan yang ketat antar startup dan dominasi beberapa pemain besar. Yang ketiga, kurangnya talenta digital lokal yang siap pakai meskipun pemerintah tengah menggenjot pelatihan. Dan adapun peluangnya yaitu yang pertama, ada pasar masih sangat luas terutama di luar Pulau Jawa. Yang kedua, kebutuhan transformasi digital di sektor pendidikan, pertanian, dan layanan publik. Yang ketiga, peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan smart city dan layanan publik berbasis teknologi. Dan selanjutnya yang terakhir, kesimpulan yaitu sektor teknologi di Indonesia menawarkan potensi investasi yang sangat besar dan menjanjikan dalam 5 tahun terakhir. Didukung oleh pasar yang luas, demografi muda, dan transformasi digital nasional. Meski terdapat beberapa tantangan regulasi dan sumber daya manusia, peluang untuk pertumbuhan masih terbuka lebar, menjadikan sektor ini sebagai target strategis bagi investor asing dan domestik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.